Shalom saudara. Tidak terasa kita sudah sampai di bulan April saudara ya. Senang bisa kembali bersama-sama dengan saudara di minggu pertama dari bulan April ini. Kayaknya baru kemarin tahun baru saudara ya. Sekarang sudah sampai April. Jadi waktu yang berjalan begitu cepat. Saudara, seperti biasa saya ingin ajak saudara untuk hari ini sharing. Saya ingin berbagi tentang Kristus dan keindahannya. Seperti yang selalu saya katakan bahwa di sini kita hanya berbicara tentang Yesus Kristus. Kita nggak berbicara yang lain. Hanya Yesus Kristus yang ditinggikan di sini. Amin saudara. Nah kalau saudara masih ingat sharing saya di bulan Maret tentang cerita Nuh. Mungkin dari saudara ada yang nggak hadir bulan lalu. Saudara bisa lihat YouTube-nya ada online. Karena apa yang akan saya share hari ini berhubungan dengan apa yang saya share di bulan Maret yang lalu saudara. Jadi kalau saudara ingat apa yang saya share bulan lalu itu adalah tentang Nuh. Bagaimana cerita air bah Nuh ini adalah cerita penciptaan kembali. Adalah cerita penciptaan ulang dari dunia ini. Dan Nuh ini adalah second Adam. Tapi second Adam yang fail, yang gagal saudara. Yesus adalah second Adam, dia adalah second Adam yang berhasil. Tapi Nuh, dia adalah second Adam yang gagal. Saudara ingat cerita terakhir dari kisah Nuh adalah pada waktu itu dia menanam anggur, dia punya kebun, lalu dia mabuk oleh anggur yang dia tanam saudara. Dan akhirnya dia sampai telanjang. Pada waktu itu Ham datang, salah seorang anaknya yang bernama Ham datang menemukan bapaknya sedang telanjang. Lalu dia menceritakan kepada saudara-saudaranya yang lain bahwa bapaknya telanjang. Lalu saudara-saudara yang lain datang kepada Nuh lalu menutupi dia. Jadi menutupi telanjangnya saudara. Lalu pada saat Nuh sadar, setelah Nuh bangun, dia mengutuk anak dari Ham. Yang bernama siapa saudara? Kanaan. Nah ini saya ingin lanjut dari cerita ini saudara. Dari kenapa kok terjadi seperti ini, saya sempat jelaskan bulan lalu bahwa apa yang terjadi pada kasus Ham ini saudara. Dan Sem dan Yafet. Itu sebenarnya bisa dihubungkan dengan kejadian pasal yang kedua dan ketiga. Kenapa kok Tuhan mengutuk Ham? Kenapa? Karena Tuhan happy dengan apa yang Sem dan Yafet lakukan. Itu bisa, sebenarnya ini bisa kita hubungkan dengan ceritanya Adam. Karena pada waktu Adam merasa dirinya telanjang, melihat dirinya telanjang. Siapa yang membuat covering, penutup untuk tubuhnya? Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara dari sini bisa lihat hati Tuhan. Bahwa Tuhan ini dia justru menutupi akibat dari dosa. Dia justru ingin mengampuni, mengcover ketelanjangan sebagai akibat dari dosa itu. Hatinya yang mengampuni itu terlihat di sini saudara. Nah makanya Tuhan happy dengan apa yang Sem dan Yafet lakukan. Apa yang Ham lakukan, ini seperti iblis saudara. Apa yang iblis lakukan kalau ada orang berbuat dosa? Dia ceritakan, oh ini loh, salah, oh ini loh. Habis gini. Itulah condemnation, penghakiman yang iblis selalu lakukan untuk anak-anak Tuhan. Tapi Tuhan tidak seperti itu saudara. Tuhan justru dia mengangkat kembali. Dia memulihkan, dia menopang. Itulah hati Tuhan kita. Amin saudara. Sampai di sini saudara sudah mulai menangkap ceritanya. Nah mungkin saya ingin lanjut dari sini. Mungkin saudara bertanya, kenapa kok anaknya Ham yang dikutuk oleh Nuh? Kenapa bukan Ham? Karena Ham yang salah saudara. Kenapa Kanaan, anak dari Ham yang dikutuk oleh Nuh? Mungkin saudara akan merasa, ini kan Tuhan tidak adil. Oh ini Tuhan jahat. Mungkin saudara akan merasa seperti itu. Tetapi saudara, saya ingin ceritakan kepada saudara bahwa saudara harus tahu kalau saudara baca di Kejadian pasal 10. Saudara akan lihat bahwa Kanaan ini akan melahirkan bangsa-bangsa yang mendiami tanah perjanjian. Contoh. Orang Yebus. Kalau saudara ingat cerita Daud mengusir orang Yebus dari Yerusalem. Itu orang Yebus anak dari Ham. Orang Het itu anak dari Ham.
anak dari Kanaan, orang Amori, itu semua adalah penduduk tanah perjanjian yang nantinya akan diusir oleh bangsa Israel dan Yosua. Nah, kenapa, kembali lagi kepada pertanyaan kenapa, menjawab pertanyaan kenapa kok Kanaan yang dikutuk, karena nanti suatu hari nanti, mereka ini akan jadi bangsa yang keji. Tuhan itu sudah tahu. Mereka ini akan jadi bangsa yang keji, bangsa yang benar-benar melakukan kejijian di mata Tuhan. Sehingga Tuhan akan pakai orang Israel untuk mengeluarkan mereka dari tanah perjanjian. Sekaligus memberikan tanah itu kepada keturunan Abraham. Nah, saya akan ajak saudara lihat. Sebenarnya Tuhan ini dia punya maksud. Jadi Kejadian 15 ayat 12 sampai 16. Kejadian 15 ayat 12 sampai 16. Ini cerita yang saya ceritakan pada waktu retreat tahun lalu. Bagaimana Tuhan ini suruh Abraham potong binatang bagi dua, lalu dia lewat di antara binatang itu sebagai suatu covenant atau suatu perjanjian. Nah, ini yang terjadi di situ, saya ingin ajak saudara untuk baca kembali. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abraham dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri, Mesir. Yang bukan kepunyaan mereka, dan mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Jadi Tuhan sudah menubuatkan orang Israel nanti akan ada di Mesir 400 tahun. 14, tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka, orang Mesir, akan kuhukum. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tuhan sudah nubuatin loh. Orang Mesir kasih orang Israel perhiasannya untuk keluar, itu Tuhan sudah nubuatkan. Nah, dan ini terjadi juga di hidupnya Abraham. Kalau saudara ingat, Abraham menjual Sarah kepada Firaun, dia justru dapat uang. Saudara. Keluar dari Mesir, Abraham juga dapat harta yang banyak. Sama seperti orang Israel, anak-anaknya pada waktu itu. Ayat 15, tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat, nah ini saudara, ini zaman Yosua, akan kembali ke sini, akan kembali ke tanah perjanjian. Ini Tuhan yang katakan, Tuhan yang nubuatin, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Nah, dari sini saudara, apa yang saudara bisa tangkap, apa yang saudara bisa lihat, sebenarnya Tuhan sudah tahu orang Amori penduduk Kanaan itu nanti akan dikalahkan oleh orang Israel. Kenapa kok Tuhan izinkan mereka dikalahkan oleh orang Israel? Karena mereka ini begitu durhaka, begitu keji. Kalau saudara lihat di Imamat 18 ayat 24 sampai 25. Nah, tetapi saudara, Tuhan ini dengan kasih karunia-Nya yang begitu besar, dia kasih 400 tahun loh. Sampai orang Amori itu dihukum, dikeluarkan dari tanah itu. 400 tahun Tuhan kasih kesempatan buat mereka untuk bertobat. Sama seperti yang dilakukan kepada orang-orang Niniwe. Betul kan saudara? Kasih kesempatan untuk bertobat. 4 abad itu bukan waktu yang cepat. Waktu yang panjang. Buat orang-orang Kanaan ini loh. Nah, lalu kalau saudara tahu, saudara ingin baca dosanya Kanaan itu seburuk apa sih? Saudara baca di Imamat pasal 18. Itu semua listnya dosa orang-orang Kanaan. Nah ini saya kasih summary-nya aja. Jangan kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa akan kuhalaukan dari depanmu. Bangsa-bangsa yang akan kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis. 25. Negeri itu telah menjadi najis dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya. Sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Ini berbicara soal orang-orang Amori yang sudah dikasih kesempatan begitu lama tapi gak bertobat. Apa yang mereka lakukan? Incest, sudah pasti. Mempersembahkan anak kepada dewa Molok. Child sacrifice, itu mereka lakukan. Mereka berhubungan dengan hewan, saudara. Ada. Saudara baca tuh di ayat 18, 1 sampai 20. Itu semua listnya. Separah itu, saudara. Orang-orang Kanaan itu sehingga bahkan homoseksual juga ada di sana. Makanya Tuhan
Sudah kasih mereka kesempatan banyak kesempatan untuk bertobat. Seperti dia kasih kepada orang Sodom yang pada waktu itu ditolong Abraham. Tuhan sudah kasih dia kesempatan untuk bertobat. Tetapi gak bertobat. Akhirnya dia dikeluarkan dari tanah itu. Makanya ini sebenarnya sekaligus Tuhan masukkan Israel ke sana. Jadi kenapa kok Kanaan dikutuk? Karena ini Tuhan sudah melihat ke depan. Apa yang akan terjadi dengan orang-orang Kanaan itu, saudara. Tuhan sudah tahu, oh ya nanti mereka akan gini, mereka akan gini, mereka akan gini. Mereka sudah tahu. Dan mereka gak akan bertobat meskipun dikasih kesempatan 400 tahun. Tuhan sudah ngerti. Makanya pada waktu itu yang dikutuk adalah Kanaan. Karena Kanaan ini adalah musuh orang-orang Israel pada waktu itu. Nah, lalu kita lanjut saudara ya. Kalau saudara tahu hal ini, saudara akan semakin mengerti. Sebenarnya kita bisa lihat Alkitab ini dari banyak perspektif saudara. Saudara kalau orang di luar sana mungkin akan melihat ini, Tuhan ini gak adil. Tuhan ini jahat. Tapi enggak. Saudara gak melihat bahwa dia sudah kasih kesempatan 400 tahun. Makanya pada saat kita baca Alkitab, kita baca Alkitab dengan salib di pikiran kita. Supaya kita bisa tahu ini maksudnya apa. Pada saat kita baca Alkitab tidak dengan salib di pikiran dan hati kita, pasti akan keliru, menyalahartikan apa yang Tuhan lakukan. Padahal Tuhan sebenarnya tidak seperti itu. Saya akan buktikan lagi saudara. Nah saudara, kalau saudara lihat ya, dulu, orang zaman dulu, bahkan gereja, karena ayat ini, keturunan Ham dikutuk, mereka seperti mengokekan untuk orang-orang kulit hitam yang adalah keturunan Ham itu menjadi budak. Karena kutukannya Nuh adalah kamu akan menjadi budak saudaramu. Boleh dibuka petanya sebentar? Saya ingin jelasin siapa sih orang-orang keturunan Ham itu. Nah ini Pak Dedi pernah kasih peta ini, tapi saya ingin breakdown sebentar. Jadi yang merah ini Sem. Kita ini sebenarnya adalah keturunan Sem. Jadi kalau ada kata-kata antisemitik itu kan biasanya anti Yahudi saudara ya. Sebenarnya bukan, antisemitik itu anti semua orang yang keturunan Sem. Termasuk orang-orang Asia. Nah lalu yang di sebelah utara ini adalah keturunan Ham. Keturunan Yafet saudara. Orang-orang bule, orang-orang Kaukasia, orang-orang Greek, Yunani, orang Turki, itu semua adalah keturunan Yafet. Saudara bisa cek, saudara bisa buktikan di Kejadian pasal 10. Nah, lalu Ham, saudara ya, Ham ini mayoritas, tidak semua, mayoritas itu ada di benua Afrika. Kalau beranggapan bahwa seluruh keturunan Ham dikutuk, salah saudara. Sangat salah, yang dikutuk cuma satu, Kanaan. Padahal Mesir adalah anak Ham. Misraim, Mesir ini adalah anak Ham. Mesir adalah kebudayaan yang maju pada waktu itu. Zaman itu pada waktu orang Israel masih ibaratnya masih deso banget saudara ya. Mereka sudah sangat maju sekali pada zaman itu. Babel juga keturunan Ham. Karena dibangun oleh Nimrod. Kota Niniwe itu juga pada waktu itu juga dibangun oleh Nimrod yang adalah cucu dari Ham. Anaknya Ham juga termasuk ini, orang Libya di daerah sebelah kiri, orang orang Ethiopia, orang Kus, itu semua anak-anak Ham. Kebanyakan ada di benua Afrika. Tetapi kan kalau misalnya Tuhan jahat, dia mengutuk semua anak Ham, tidak mungkin Mesir jadi bangsa yang besar seperti itu. Mesir buktinya, dia jadi kebudayaan yang advance pada waktu itu. Babel juga saudara. Nah, yang dikutuk hanyalah Kanaan. Tapi karena baiknya Tuhan, karena begitu Tuhan kita ini baik, anaknya Kanaan ada yang masuk silsilah Yesus Kristus. Saudara tahu siapa? Tamar dan Rahab. Rahab ini kan pelacurnya di Yeriko. Orang Kanaan saudara. Lalu Tamar ini kan yang dengan ada affair dengan Yehuda. Itu dia orang Kanaan. Orang Kanaan yang dikutuk oleh Nuh di perjanjian lama.
Tapi Tuhan oleh karena kasih karunia-Nya dimasukin ke silsilah Yesus Kristus. Saudara lihat, sebenarnya kalau saudara lihat gini, oh ini seperti ini, oh ini seperti ini. Saudara lihat datanya semua, saudara lihat faktanya semua. Saudara simpulkan sendiri, sebenarnya Tuhan jahat atau baik saudara. Sebenarnya apa sih maunya Tuhan? Kan saudara ngerti. Saudara bisa tahu kalau saya kasih semua datanya silahkan saudara simpulkan. Lalu, nah di kitab Kisah Rasul 8-10 itu adalah cerita unik saudara ya, ceritanya lanjut-lanjut. Bagaimana Tuhan menebus setiap anak-anak Nuh. Saya kasih tahu yang dua, yang satu yang akan kita bahas hari ini. Yang dua adalah anak Sem, dia tebus. Siapa saudara? Saulus. Itu Kisah Para Rasul pasal 9. Kisah Para Rasul pasal 10. Siapa anak Nuh, keturunan Nuh yang dia tebus? Cornelius. Cornelius dari bangsa apa saudara? Roman. Roman anaknya siapa? Yafet. Yang ingin saya bahas hari ini adalah bagaimana Tuhan menebus anaknya Ham. Dari Kejadian pasal 8, Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Kita baca sama-sama saudara. Ini sebelum kita baca, konteksnya adalah setelah penganiayaan Stefanus. Setelah Stefanus martir di Yerusalem. Waktu itu Stefanus dirajam batu, lalu akhirnya orang Kristen dianiaya. Yang menganiaya adalah Saulus. Saulus kejar mereka, akhirnya terpaksa mereka keluar. Padahal perintahnya Tuhan pada waktu itu adalah pergi jadikan semua bangsa muridku di Yudea, Samaria, dan ujung-ujung bumi. Tapi mereka tinggalnya di Yerusalem, saudara. Nggak mau keluar, males, saudara. Tapi Tuhan bisa pakai suatu event seperti itu. Akhirnya dipersekusi oleh Saulus, akhirnya mereka pergi. Mulailah pergi. Nah, Filipus pada waktu itu menginjil ke Samaria. Saudara baca nanti di rumah Kisah Para Rasul 8 ayat 1. Bagaimana terjadi revival, kebangunan rohani, banyak orang terima Roh Kudus, bertobat di Samaria. Yang adalah musuhnya orang-orang Yahudi pada waktu itu. Nah, di tengah-tengah satu kebangunan rohani atau revival yang begitu besar itu, tiba-tiba Tuhan datang kepada Filipus. Tiba-tiba Tuhan datang kepada Filipus. Malaikat Tuhan berkata kepada Filipus katanya, bangunlah, berangkatlah ke sebelah selatan. Menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Kalau saudara pelajari peta tanah perjanjian, saudara akan tahu dia ini di Samaria. Samaria itu dekat Galilea, sebelah utara, lebih utara dari Yerusalem. Lalu Gaza ini di mana saudara? Yang sekarang sedang ribut itu, di selatan, di ujung selatan. Dan itu berbatasan dengan Mesir. Gaza ini berbatasan dengan Mesir. Mesir adalah benua Afrika. Nah, Mesir itu jelas anak Ham. Misraim namanya dalam bahasa Ibrani. Nah, lalu dikatakan juga jalan itu jalan yang sunyi. Dalam bahasa Inggrisnya this is a desert, it is a desert. Itu jalan padang gurun saudara, gak ada orang di sana. Lalu jarak dari Samaria ke jalan itu, kalau saya Google Map saudara, dari Samaria ke Gaza itu 200 kilo saudara. Dari Samaria ke Gaza 200 kilo. Nah ini kan on the way, mungkin ya jaraknya 100 atau 150 dari tempat di mana Filipus berada pada waktu itu. Nah, lalu Filipus datang ke sana, ayat 27, dia tinggalkan kebangunan rohani yang sedang terjadi di Samaria, disuruh Tuhan, datang ke satu tempat ini. Ada seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaraan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Nah, sebelum kita maju lagi dalam penjelasan ini, Sri Kandake ini dalam bahasa Inggris namanya Candace, saudara. Queen of Ethiopia. Jadi dia di selatan, jelas orang Afrika. Sida-sida ini jelas orang kulit hitam. Karena dia dari Ethiopia.
Candice ini bukan nama orang, saudara. Kandake ini bukan nama orang. Apalagi ada Sri-nya kok kayak orang Indonesia, saudara ya. Nah, Kandake ini adalah suatu gelar seperti Firaun. Saudara tahu kan Firaun itu bukan nama orang. Firaun itu gelar. Firaun ada Firaun siapa kan namanya beda-beda. Sama. Ini juga seperti itu. Nah, kenapa kok bisa ada seorang Ethiopia bisa ke Yerusalem untuk beribadah? Para pelajar Alkitab percaya bahwa ini adalah akibat dari Salomo menikahi Ratu Sheba. Sheba itu Ethiopia. Jadi ini beberapa pelajar Alkitab percaya seperti itu. Makanya ada ada orang Yahudi di Ethiopia. Lalu yang menjadi 28 boleh kita lanjut. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Saudara bisa bayangkan ceritanya, Alkitabnya bukan seperti Alkitab saudara sekarang. Alkitabnya itu scroll. Jadi gulungan. Dia baca. Ya, di kereta, berarti kan orang kaya saudara. Dia kan seperti pegang duitnya ratu ini. Bendaharanya negara. Bukan orang sembarangan saudara. 29. Lalu kata roh itu kepada Filipus. Jadi inilah kehidupan orang-orang percaya seharusnya setelah terima Yesus, terima kasih karunia, dipimpin oleh roh. Roh itu ngomong kepada Filipus, pergi ke sana, dekatilah kereta itu. Saya nggak tahu berapa cepat kereta itu jalan, tapi Filipus bisa nyusul saudara. Ayat 30. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jadi disusul saudara sama Filipus 31. Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nah, 22. Nas yang dibacanya berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. 33. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapa yang akan menceritakan asal usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Ini Yesaya pasal berapa saudara? Anak NCC pasti sudah tahu. Yesaya pasal 53 yang sering Pastor Lili bacain pada waktu perjamuan saudara. Ini Yesaya pasal 53. Kok bisa pas? Itu gulungan saudara, bukan dia buka-buka. Kan dia gulungan, dia harus baca satu-satu dari atas ke bawah. Itu gulungan kok bisa pas Yesaya 53 pada waktu Filipus datang ke situ. Apakah kebetulan? Saya yakin enggak saudara. Kunci dari mengerti cerita ini, saudara harus tahu siapa itu sida-sida. Sida-sida ini dalam bahasa Inggrisnya adalah eunuch. E-U-N-U-C-H, saudara, eunuch. Nah, sida-sida ini apa, saudara? Sida-sida ini adalah orang yang sudah dikebiri. Artinya, dia sudah tidak bisa bereproduksi. Sudah tidak ada hormon testosteron. Entah dipotong atau dilakukan apapun, pokoknya intinya dia sudah dikebiri. Oh, sida-sida ini. Nah, kenapa? Pada zaman dulu banyak saudara sida-sida ini. Sida-sida ini adalah orang yang dipercaya oleh raja selalu. Kenapa kok dipotong alat kelaminnya? Supaya dia loyalitasnya maksimal kepada kerajaan. Kalau saudara mau punya orang yang setia, mungkin staf saudara yang setia, mungkin bisa pertimbangan dikebiri saudara. Ya, gitu. Kenapa? Karena bagi kerajaan saudara, orang ini tidak kecil kemungkinan dia untuk berkhianat. Untuk diserahin keuangan negara. Contoh, tadi sida-sidanya jadi bendahara saudara, dia pegang uang. Kedua, dia bisa diserahin rahasia negara. Kenapa? Karena orang kalau sudah tidak bisa bereproduksi, dia tidak akan punya keluarga. Satu, apa yang lebih penting dari kerajaan, dari pekerjaan selain keluarga? Gak ada saudara. Kalau dia sudah gak bisa punya keluarga, dia sudah gak bisa bangun kerajaan sendiri, dia sudah gak bisa punya kepentingan yang lebih penting daripada kerajaan, setia orang ini.
Karena pada saat, oh iya mikirin anakku nanti gimana, oh iya mikirin keluargaku gimana, berkhianat dia. Bisa curi uang, bisa bocorkan kerajaan, rahasia kerajaan, bisa membelot ke orang lain. Besar kemungkinannya karena punya personal gain, punya nafsu untuk harus aku, untuk keluargaku. Enggak, kalau sudah dipotong alat reproduksinya, pasti dia akan setia. Menurut orang-orang zaman dulu, saudara. Nah, oleh karena itu, kalau saudara ingat cerita Esther. Cerita Esther, Raja Ahasiweros pada waktu itu, siapa yang jaga Esther? Pada waktu dia dibawa ke raja, Sida-Sida, namanya siapa? Hegai. Kenapa dia suruh jaga calon-calon istri raja? Karena dia sudah gak punya nafsu seksual. Makanya aman, ini silahkan jaga nih. Gitu. Jadi pengawal, saudara. Itulah Sida-Sida. Apakah mereka dibegitukan itu karena keinginan mereka sendiri atau tidak? Kita nggak tahu. Tapi kemungkinan besar tidak, saudara. Makanya saudara harus ngerti konteks dari ini kenapa. Ini yang mengejutkan adalah kok mau dia ke Yerusalem. Yerusalem kalau saudara Google hari ini Yerusalem sama Ethiopia 4.000 kilometer saudara. Dia naik kereta, berapa hari perjalanan? Kereta kuda bukan kereta api saudara. Berapa hari perjalanan dia harus ke Yerusalem. Dan kalau boleh buka ulangan 23 ayat 1. Ada hukum di agama Yahudi. Orang yang hancur buah pelirnya atau yang terpotong kemaluannya. Jangan masuk jemaat Tuhan. Nggak boleh dia masuk saudara. Ngapain dia jauh-jauh ke Yerusalem? Nggak boleh masuk jemaat Tuhan kok. Nanti saya akan ceritakan lebih lanjut. Jadi ini hukum Musa dia buat di ulangan pasal 23. Orang ini sebenarnya nggak boleh masuk ke jemaat tuh saudara. Dia nggak dianggap orang Yahudi sebetulnya. Nggak boleh. Padahal dia ini adalah dalam bahasa Inggrisnya proselyte Jews. Proselyte itu artinya orang foreigner, orang Gentile. Tapi yang dia percaya sama Yahweh. Itu namanya proselyte Jews. Nah ini dia nggak boleh saudara. Tapi dia datang ke sana sejauh itu. Terus habis itu pulang lagi. Mungkin ikut perayaan entah Paskah, entah kan 3 kali. Setiap laki-laki Yahudi harus datang ke Yerusalem setiap tahun. Pada waktu Paskah, pada waktu Syavot, dan pada waktu Sukot. 3 kali dalam setahun. Nah ini dia datang. Nah lalu apa yang terjadi di situ? Kalau saudara lihat saudara, kalau saudara cek kok bisa ini terjadi, kok bisa pas dia baca Yesaya pasal 53. Orang zaman dulu saudara tidak punya keturunan itu adalah big deal. Adalah sesuatu yang penting. Karena gak ada yang nurusin namanya. Orang gak punya keturunan itu sama dengan mati saudara. Karena gak ada yang terusin legasinya, namanya gak ada. Makanya tadi boleh dibuka yang Kisah Para 8 ayat 32 ya. Nah ini, kalau saudara lihat dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal usulnya? Dalam bahasa Inggrisnya adalah who will declare his generation. Siapa yang akan cerita tentang dia, generasinya ini loh. Siapa? Gak ada generasinya. Sebab nyawanya diambil dari bumi. Bukankah itu yang akan dialami oleh Sida-Sida ini juga? Siapa yang akan cerita tentang dia? Gak punya anak kok. Siapa yang akan cerita? Gak ada. Nanti dia akan mati tanpa keturunan. Akan hilang namanya dari bumi ini. Nah, makanya kok bisa pas dia baca itu saudara. Makanya saudara kan buka di Kejadian Kisah Rasul pasal 8 ayat yang ke-33 tadi lanjut. Nah 34 pertanyaannya dia, saudara cek apa yang dia tanyakan. Maka kata Sida-Sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu tentang siapa Nabi berkata demikian. Karena dia merasa, lah kok mirip aku ya. Yesaya 53 itu adalah suffering servant, hamba yang menderita. Dia kan juga hamba saudara. Dan dia direnggut tanpa keinginannya dia.
Dia menderita saudara sebenarnya. Nggak ada siapa yang suka dikebiri saudara. Makanya dia bertanya tentang siapa. Karena dia bisa relate, dia merasa loh kok podo ya, kok sama ya dengan aku. Nah aku bertanya kepada tentang siapa Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau orang lain. Ini bagaimana Tuhan berkarya dalam hati seseorang itu indah saudara. Bagaimana dia itu masuk pelan-pelan, dia masuk lewat ayat, dia sentuh hatinya, dia lembutkan hatinya. Tuhan itu tahu timing-timingnya. Timing-timingnya kok bisa pas. Lalu dia susah-susah kirim Filipus ke sana. Dia kirim Filipus dari jauh, cuman untuk ketemu orang ini. Satu orang, just one man. Makanya bagi Tuhan satu orang itu sangat berharga. Satu jiwa itu sangat berharga. Anda bukan hanya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 kayak di penjara gitu saudara. Bukan. Dia kenal kita dengan nama. Dia tahu setiap kita. Itulah Tuhan dan yang saudara dan saya sembah. Nah lanjut ayat 35. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu dan dari ayat itu Yesaya 53 ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Preach Jesus Christ kalau dalam bahasa Inggrisnya. Dia ceritakan tentang Kristus dari ayat itu. Bahwa sebenarnya ayat itu adalah Yesus Kristus. Itu yang Filipus ceritakan. Banyak orang Yahudi hari ini tidak tahu siapa yang dimaksud Yesaya 53. Banyak saudara. Mereka gak ngerti siapa. Tapi Tuhan dia pilih untuk bukakan ini kepada keturunan Ham. Dia nyatakan ini kepada orang Gentile yang bahkan gak boleh masuk ke dalam jemaat Yahudi. Saudara tahu, orang kalau sudah gak punya testosteron, dia gak akan tumbuh ini, facial hair. Gak akan tumbuh jenggot, dia akan kewanita-wanitaan saudara. Karena gak ada hormon testosteron dalam tubuhnya. Pas orang Yahudi zaman dulu, itu sangat ketat. Kelihatan, oh ini kok gak punya jenggot. Berarti bukan seorang Yahudi yang taat. Mereka sampai seperti itu loh saudara. Sampai seperti itu. Makanya kita lanjut ayat 36. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Dia tanya seperti itu. Saudara tahu gak pertanyaan ini artinya apa? Selama ini dia gak bisa dibaptis. Berarti selama ini banyak halangan dong. Makanya dia tanya, apakah ada yang menghalangi aku untuk dibaptis? Karena selama ini dia dihalangi oleh hukum Taurat dan tradisi Yahudi gak bisa dibaptis. Saudara tahu nggak bahwa baptisan itu sebenarnya adalah tradisi Yahudi yang di satu kolam namanya mikveh. Itu mereka pembasuhan sebelum mereka beribadah. Lah ini aja dia nggak boleh masuk ke dalam jemaat. Mana boleh ikut ritual. Masuk dalam jemaat Tuhan aja nggak boleh, apalagi ikut ritual. Berarti dia nggak pernah masuk mikveh. Untuk ritual pembasuhan. Yang ke Israel pasti pernah ditunjukin kolam-kolam pembasuhan mikveh. Itu kolam-kolam baptisan itu saudara. Sebenarnya untuk pentahiran, pembersihan sebelum mereka beribadah. Kalau dia gak boleh masuk jemaat, gimana dia ikut ritual saudara. Saudara lihat kerinduan hatinya. Saudara lihat bagaimana Tuhan menyentuh hatinya. Berarti apakah ada halangan buat aku? Itu kan pertanyaan retorik, gak perlu dijawab. Pertanyaan jawabannya adalah gak ada yang menghalangi dia untuk dibaptis. Amin saudara. Karena Tuhan mati di kayu salib. Dia itu untuk menghapuskan semua halangan untuk terima. Manusia taruh banyak halangan. Gini, A, B, C, D, harus gini, harus gini, harus gini. Tapi Tuhan sebenarnya dia datang untuk menghapuskan semua halangan itu. Supaya semua orang bisa datang kepada dia. Bahkan yang tertolak seperti ini.
Bahkan yang broken heart, yang hancur hidupnya. Seperti sida-sida ini. Saudara bisa tahu betapa cintanya Tuhan. Dia kejar loh orang ini saudara. Dia suruh Filipus kejar orang ini. Harus pergi 200 kilo, 150 kilo meter, bukan jarak yang pendek. Tapi dia, itulah kasih yang Tuhan kita miliki. Kasih yang ngejar. Kasih yang keluar untuk mengejar kita. Amin saudara. Nah, lalu ayat 37. Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Syaratnya cuma satu, percaya. Manusia bikin banyak syarat saudara untuk datang kepada Tuhan. Itulah agama. Karena agama itu selalu cara manusia untuk mendekat kepada Tuhan. Tetapi kekristenan bukan sebuah agama. Itu adalah sebuah hubungan. Tuhan yang keluar untuk ngejar kita. Dia turun dari surga, mati bagi kita. Itulah adalah inisiatifnya dia. Bukan kita yang memohon kepada dia. Tapi inisiatifnya dia yang mau dekat dengan kita. Tuhan kita beda saudara dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Berbeda. Gak ada Tuhan yang seperti ini. Amin saudara. Nah makanya dalam bahasa Inggrisnya dia bilang apa? You may, kamu boleh. Silahkan. Syaratnya cuma satu, percaya. Dia bilang apa? Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Elohim. Amin saudara. Begitu indahnya bagaimana Tuhan mengejar orang ini. Ayat 38. Lalu orang Ethiopia menyuruh menghentikan kereta itu. Keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. 39. Setelah mereka keluar dari air, roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus. Dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Jadi cuman datang sebentar, cerita Yesus dibawa lagi sama Tuhan. Pergi. Gak ada yang ngajari dia. Gak ada yang ngajarkan orang ini untuk, oh ya setelah itu harus gini, setelah itu harus gini. Habis itu kamu setelah terima Yesus kamu bayar perpuluhan. Setelah itu kamu harus ke gereja, setelah itu kamu gini. Gak ada saudara. Gak ada yang ngajar. Cuma Filipus cerita bahwa Yesaya 53 adalah Yesus Kristus, sudah selesai. Gak ruwet saudara. Tidak ruwet, tapi manusia sering buat itu semakin ruwet saudara. Tuhan kita begitu baik. Nah, ayat 40. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Asdod itu utara saudara. Agak utara tapi masih daerah selatan tapi utara. Tiba-tiba Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Dia jalan ke utara, dari Asdod dia jalan ke utara di Kaisarea. Nah, kalau saudara lihat ceritanya, bagaimana orang yang, kalau saudara bayangkan ya, apa yang sida-sida ini lakukan di Yerusalem. Dia datang ke Yerusalem perjalanan sebulan saudara ya. Mungkin sekitar 15 hari sebulan, saya gak tahu berapa. Dia cuma datang terus lihat dari luar. Di bait suci Herodes ada namanya Court of the Gentile. Jadi itu tempat orang-orang kafir. Gentile kan orang kafir saudara. Tempat orang-orang non-Yahudi. Di luar saudara. Nah, apakah dia boleh masuk ke situ? Belum tentu. Karena dia sudah dikebiri. Itu orang udah ibaratnya secara fisik sudah cacat. Gak boleh masuk. Belum tentu dia boleh. Jadi di mana dia? Belum tentu dia datang ke sana dia ketemu apa yang dia mau saudara. Begitu juga apa yang Yesus lakukan buat kita. Kalau saudara baca di Ibrani 13 ayat 10. Ibrani 13 ayat 10. Kita mempunyai suatu mezbah. Ini Ibrani saudara ya. Jadi Paulus, bukan Paulus, belum tentu Paulus saudara. Penulis kitab Ibrani berbicara kepada orang-orang Ibrani. Sesama-sama orang Ibrani yang sudah percaya Yesus. Orang Yahudi yang sudah percaya Yesus. Dia bilang, kita mempunyai suatu mezbah. Dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang ada di dalamnya. Nah dari sini kalau saudara baca Alkitab, saudara lihat baik-baik. Ini maksudnya apa? Loh kenapa? Kok
imam nggak boleh makan dari apa yang ada di dalamnya? Berbicara tentang apa? Saudara lihat konteksnya di Ibrani 1-12 berbicara tentang apa? Tentang Yom Kippur, tentang hari raya pendamaian, tentang bagaimana Kristus yang adalah imam besar, dia bawa darahnya sendiri, bukan darah kambing atau sapi, masuk ke ruang Maha Kudus yang ada di surga. Betul saudara? Kapan orang Israel imam besarnya boleh masuk ke ruang Maha Kudus? Pada saat Yom Kippur saja. Nah, makanya ini berbicara tentang Yom Kippur. Makanya kita bisa ngerti dari konteks saudara. Dan memang dari Yom Kippur itu nggak boleh dimakan korbannya. Yang lain boleh saudara. Boleh imam makan dari korban itu. Tapi Yom Kippur tidak boleh makan. Lalu ayat 11. Karena tubuh binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di mana saudara? Di luar perkemahan. Jadi di luar camp, outside the camp. Dia gak mungkin dibakar di dalam perkemahan. 12. Langsung penulisnya link tipologi ke Yesus. Itulah juga sebabnya Yesus menderita di luar pintu gerbang. Untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Jadi semuanya ini tipologi saudara. Dari perjanjian lama ke perjanjian baru itu semuanya adalah tentang Yesus. Bahkan korban di luar itu adalah gambaran bahwa Yesus nanti disalib di luar kota. Menunjukkan apa saudara? Apa yang ingin disampaikan oleh Tuhan di sini? Bahwa penghakiman itu bukan atas umat. Penghakiman itu atas korban. Jadi di luar perkemahan. Kenapa kok jadi seperti itu saudara ya? Ayat 13. Karena itu marilah kita pergi, kita orang Yahudi, Jew. Mereka di dalam perkemahan. They are inside, bukan di luar. Jew di dalam. Mereka Yahudi di dalam. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Mungkin saudara bingung, apa ini maksudnya? Orang Yahudi, makanya baca Alkitab dari konteksnya saudara ya. Orang Yahudi kan di dalam perkemahan, korbannya di luar. Yesus Kristus disalib di luar kota. Intinya penulis ini mengajak kepada orang Yahudi, ayo kita datang kepada Yesus yang ada di luar perkemahan. Kenapa kok menanggung kehinaan? Karena pada waktu itu orang Yahudi yang percaya kepada Yesus, mereka dikucilkan, mereka dihina, mereka di-pressure, mereka ditekan oleh orang-orang Yahudi yang masih berpegang pada hukum Taurat. Makanya dihina, menanggung kehinaannya. Kenapa? Kalau mereka percaya kepada Yesus, mereka dihina teman-temannya. Sesama Yahudi. Paham saudara ya? Bisa menangkap konteksnya. Makanya langsung di 14, kita lanjut. Sebab, nah ini saudara, di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Amin. Kita wisik, kita menunggu, kita mencari, kita merindukan kota yang akan datang. Kenapa saudara? Paulus lagi saudara. Penulis Ibrani ini berbicara kepada sesama orang Yahudi. Kenapa? Karena pada saat mereka percaya Yesus, pasti mereka diusir dari tempel. Mereka gak boleh ikut ibadah-ibadah Yahudi. Mereka dikeluarkan dari masyarakat. Makanya gak diusir, mungkin diusir dari Yerusalem saudara. Makanya dia bilang, sebab di sini orang Yahudi kan kota yang paling suci apa saudara? Yerusalem. Kita gak punya tempat tinggal yang tetap. Kita gak punya kota yang tetap. Karena Yerusalem itu gak selama-lamanya. Bukan Yerusalem yang baru. Kita menunggu Yerusalem baru yang akan datang. Amin saudara. Itu yang penulis ini maksudkan. Selama ini saya baca gak ngerti saudara. Gak paham apa sih maksudnya. Tapi oh iya maksudnya ini di Mat 1:1 dicek satu-satu. Tuhan bukakan maksudnya dia menguatkan sesama orang Yahudi. Bahwa kita menunggu kota yang permanen. Kota yang tetap untuk selama-lamanya. Buka bahasa Inggrisnya adalah Ibrani 13 ayat 14 di King James. Saya lebih suka baca dalam bahasa Inggris saudara ya. Karena lebih kena. For here we have no continuing city. Kita gak punya kota yang kekal.
kota yang terus berlanjut. But we seek one to come. Kita menunggu, berharap, expect ada satu kota yang akan datang. Yang akan continue untuk selama-lamanya. Yaitu Yerusalem baru. Amin saudara. Sama. Makanya kita lihat, oh Yesus di luar perkemahan. Yesus disalibkan di luar. Korban Yom Kippur di luar. Sama kayak sida-sida itu saudara. Dia selalu ada di luar. Mungkin saudara. Alasan kenapa saudara dan saya bisa ketemu Tuhan. Adalah karena dia di luar. Kita orang Gentile gak bisa masuk ke dalam orang Yahudi. Kumpulan orang-orang Yahudi. Kenapa kita bisa ketemu Kristus? Karena emang dia disalib di luar. Orang Gentile yang ada di luar. Makanya salvation itu untuk kita dulu. Nanti nextnya orang Yahudi ini akan ketemu Yesus. Amin saudara. Sebenarnya kita semua sama kok sama sida-sida itu. Dia punya marker, punya tanda dalam tubuhnya secara fisik. Bahwa dia gak akan pernah bisa selamanya tahir. Orang ini, orang Yahudi ini, orang Ethiopia ini tidak akan bisa selama-lamanya dia suci, dia tahir. Tidak akan bisa saudara. Karena sudah gak bisa masuk jemaat kok. Dia gak akan pernah bisa tamim, perfect. Karena tubuhnya udah cacat. Dia gak akan pernah bisa secara ritual dia bersih. Gak akan pernah bisa seumur hidupnya. Sebenarnya sama kayak kita. Kita gak akan pernah bisa dengan usaha kita sendiri. Dengan tubuh ini loh. Kita gak akan pernah bisa melakukan semua yang Tuhan mau. Melakukan semua hukum Taurat. Gak akan bisa. Kita gak akan pernah bisa clean di hadapan Tuhan. Makanya sebenarnya kita sama sida-sida ini. Cuman dia punya marker, penanda, pengingat di tubuhnya. Seringkali manusia gak sadar bahwa kebenarannya itu gak berarti. Justru kita bersyukur Tuhan datang ke dunia. Memberikan kebenarannya untuk kita. Supaya kita layak masuk. Supaya kita gak nunggu di luar. Supaya kita bisa dilayakkan untuk masuk ke dalam hadiratnya. Amin saudara. Saudara bisa panggil dia Bapa. Apakah saudara orang Israel? Bukan saudara. Siapa kita kok panggil dia Bapa? Orang Gentile saudara. Tapi Tuhan sudah masukkan kita. Melalui pada saat kita terima Yesus. Kita diadopsi sebagai anak-anak Elohim. Sehingga kita bisa panggil dia ya Aba, ya Bapa. Kita sudah masuk into God's family. Kita sudah member of the family. Kita saudara dan saya sudah bagian dari keluarganya dia. Dan itu yang kita harus syukuri setiap hari. Dan itu yang kita harus pegang teguh setiap hari. Bahwa kita dicintai Tuhan. Amin saudara. Tuhan itu begitu indah. Makanya saya ingin katakan kepada saudara bahwa dia sangat terlibat dalam kitab dalam cerita Ethiopia ini saudara ya, sida-sida ini. Bagaimana dia ngejar, bagaimana Tuhan belani saudara ya. Sampai segitunya mengejar orang ini harus pulang ke Afrika dengan mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau saudara lihat datanya saudara ya. Waktu itu kan revival gede terjadi di Samaria. Hari ini Samaria 0. Gak banyak orang percaya di situ saudara. Tapi saudara lihat Afrika. Hari ini 700 juta orang Kristen ya. 700 juta. Tapi apakah itu langsung? Apakah itu langsung begitu terjadi? Enggak. Tahun 1900 orang Kristen di Afrika cuma 10 juta. Sekarang 2025, 2024 700 juta. Orang Kristen di Afrika. When? Kapan? Gak tahu saudara. Kapan kita akan menuai? Apa yang orang sida-sida itu lakukan ya saudara. Jadi menurut sejarah gereja di Afrika, sida-sida ini jadi orang yang pertama yang memberitakan Injil di Afrika. Setelah itu masuklah Matius. Nah orang sida-sida ini yang pertama menyebarkan Injil di situ. Padahal yang dia tahu cuman Yesus Kristus Tuhan, titik.
Gak ada yang lain, dia gak tahu ritual-ritual, dia gak tahu kebiasaan ini, kebiasaan itu, gak tahu saudara. Dia cuma cerita Yesus Kristus Tuhan. Nah, kalau saudara pikir, saudara trace perkembangan kekristenan iman dalam beberapa abad setelah Yesus saudara. Revival pertama di mana? Rome, saudara. Di Roma, di Eropa yang pertama. Terus habis itu yang kedua Asia. Baru yang terakhir ini di Afrika. Kalau saya jadi sida-sida itu, saya akan bilang, lah tahun 1900 cuma 10 juta. Gimana caranya? Ini udah berapa tahun Tuhan gak berkembang. Tapi tiba-tiba tahun 2024 meledak jadi 700 juta. Penuaian terjadi. Kapan penuaian itu saudara? Tuhan kita adalah Tuhan yang bekerja dari generasi ke generasi. Ini tahun 30-an, sudah tahun 35, 40, tahun 37, sampai tahun 2025. Berapa tahun? 2000 tahun saudara. Baru terjadi revival. Kalau saudara, makanya dalam hidup kita saudara, apa yang saudara lakukan pada saat saudara dengar tentang Yesus? Saudara, ini kita sedang nabur benih. Masuk dalam hati kita. Meskipun orang mungkin gak percaya tentang kasih karunia. Saudara ceritain tentang kasih karunia. Saudara sedang menabur benih. Tapi kapan saudara nuainya? Gak tahu. Yang ngasih pertumbuhan Tuhan, bukan kita. Gak tahu saudara. Makanya tugas kita adalah cerita. Tell the story. Ceritakan tentang Tuhan yang baik. Ceritakan bahwa Tuhan itu gak jahat. Bahwa Tuhan itu begitu baik. Setan ingin kita berpikir Tuhan itu jahat. Selalu saudara. Padahal sebenarnya enggak. Kalau setan maunya apa, saudara cari maunya Tuhan. Ini sudah pasti lawannya saudara. Amin. Saudara. Makanya saya bersyukur kita tahu kasih karunia. Kita bisa melihat Alkitab dari point of view yang benar. Kenapa kita yakin ini yang benar? Why? Pernah gak saudara bertanya-tanya gitu? Benar gak ini point of view-nya? Benar gak jangan-jangan yang satunya? Bahwa Tuhan itu jahat, Tuhan selalu menuntut. Makanya saudara kalau baca Alkitab selalu berdoa, minta Tuhan pimpin. Ada salib di pikiran kita. Kalau kita baca itu seperti orang Farisi, ya ketemunya Tuhan itu menuntut saudara. Orang Israel baca Alkitab setiap hari. Lebih sering daripada kita, tapi dia selalu salah lihatnya. Karena dia gak bisa lihat temanya ini loh saudara. Overarching theme-nya. Temanya ini loh. Sebenarnya kalau saudara dulu bahasa Indonesia waktu SMA, SMP saudara tahu. Buku ini temanya apa? Nah inilah di Alkitab. Cari saudara. Buku ini sebenarnya temanya saudara, tentang apa sih? Apa yang penulis ini sedang ingin komunikasikan kepada kita? Itu yang harus saudara temukan jawabannya. Sebenarnya yang nulis ini pengen ngomong apa sih ke gua gitu kan saudara. Ke saya. Itu yang kita harus cari saudara. Ternyata kita sudah temukan sudah berapa tahun. Kita dikasih tahu Tuhan bahwa Alkitab ini adalah tentang cintanya kepada kita. Saya akan tutup dengan ini saudara ya. Yesaya 54 ayat 1 sampai 3. Tadi dia baca Yesaya pasal 53. Sida-sida itu. Saya ingin tunjukkan kepada saudara. Habisnya kan itu kan dia pulang dengan sukacita. Kalau dia lanjut baca. Kalau dia lanjut dan kemungkinan besar dia pasti lanjut baca. Karena dia sedang on fire untuk Tuhan. Dikatakan apa? Bersorak-sorailah hai si mandul. Yang tidak pernah melahirkan. Bergembiralah dengan sorak-sorai dan memekiklah. Hai engkau yang tidak pernah menderita sakit bersalin. Sebab yang ditinggalkan suaminya akan mempunyai lebih banyak anak daripada yang bersuami. Firman Tuhan. 2. Lapangkanlah tempat kemahmu. Bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Jangan menghemat. Panjangkan tali-tali kemahmu. Pancangkan kokoh-kokoh patok-patokmu. 3. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa, akan mendiami kota-kota yang sunyi.
Kok pas, saudara? 50, Yesaya 56, next. Kalau dia lanjut lagi, baca di Yesaya 56, apakah ini kebetulan? Enggak, saudara. Tuhan sudah atur semuanya ini. Janganlah orang asing menggabungkan diri kepada Tuhan, yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata. Jadi ada orang asing yang percaya Yahweh, percaya Tuhannya orang Yahudi. Dia katakan, sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Maksudnya itu dalam bahasa Inggris lebih jelas, saudara. Apakah Tuhan ini akan memisahkan aku dari umatnya orang Yahudi, akan menyingkirkan kita. Dan janganlah apa, saudara? Orang kebiri. Kalau saudara buka bahasa Inggrisnya, jelas, eunuch, sida-sida. Let the eunuch say. Kok bisa bicara soal dia? Di Yesaya 56, beberapa pasal setelahnya. Biarlah sida-sida itu berkata, lanjut. Janganlah orang kebiri berkata, sesungguhnya aku ini pohon yang kering. Karena orang zaman dulu, eunuch itu, sida-sida itu dibilang pohon kering. Dry tree, dia gak berbuah. Jangan dia ngomong kayak gitu. Yesaya 56 ayat 3 berkata, 54 ayat 4, sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri. Langsung loh Tuhan ngomong, saudara. Yang memelihara hari-hari sabatku, istilahnya yang percaya kepada dia. Yang memilih apa yang ku kehendaki dan yang berpegang pada perjanjianku. 55, hold to my covenant, dia bilang. Kepada mereka akan ku berikan dalam rumahku. Dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku. Suatu tanda peringatan. Dan nama itu, dan nama, dia akan dikasih nama. Kan namanya hilang, saudara. Kalau dia mati gak ada yang nerusin, namanya hilang. Tuhan bilang dikasih nama. Itu lebih baik daripada anak-anak laki-laki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Amin, saudara. Kayak Tuhan tuh ngomong langsung ke orang itu. Langsung dia ngomong. Saudara. Lanjut baca. Wah, daripada anak mending kasih nama ini, saudara. Itu cara Tuhan menghibur dia. Cara Tuhan menyentuh hatinya. Amin, saudara. Saudara dari sini saudara bisa tahu betapa baiknya dia. Apa yang sida-sida ini alami, apa yang dia alami, saudara, gak akan diulangi. Tidak akan ada yang mengalami seperti dia, saudara. Kenapa? Karena setiap kita punya love story, punya cerita cinta dengan Tuhan. Ini adalah cerita cintanya Tuhan dengan dia. Unik dan tidak akan diulangi. Setiap saudara punya kisah cinta masing-masing dengan Tuhan. Betul, saudara ya? Bagaimana Tuhan mempelai laki-laki, kita mempelai perempuan. Bagaimana dia seperti orang yang PDKT, saudara. Bagaimana dia menyatakan cintanya. Bagaimana dia menunjukkan bahwa dia care. Bagaimana dia menunjukkan bahwa dia sayang. Ingat, saudara, pada waktu zaman masih PDKT, kan selalu ingin menunjukkan bahwa oh ya aku care, aku memikirkan kamu. Aku peduli sama kamu. Ngasih hadiah dan segala macam. Seperti itu yang Tuhan lakukan. Itulah yang Tuhan lakukan, saudara. Sampai akhirnya sida-sida ini percaya kepada dia. Berarti selama ini dia nunggu di depan, Tuhan lihat. Tuhan tahu. Dan Tuhan gak akan biarkan itu percuma. Amin, saudara. Sampai dia kejar, kirim Filipus. Ratusan kilometer dia kirim, saudara. Lalu langsung diambil lagi. Cuman untuk kasih tahu bahwa dia diterima dan dicintai. Meskipun semuanya bilang dia gak diterima. Amin, saudara. Betapa baiknya dia buat kita. Makanya, saudara, setiap hari dalam hidup kita, saya ingin ajak saudara untuk merenungkan your love story, kisah cintamu dengan Tuhan masing-masing. Setiap dari kita kan berbeda, saudara, gak akan sama.
Nggak akan sama. Bagaimana dia menyatakan cintanya kepada saudara, bagaimana dia menyatakan karyanya kepada saudara, bagaimana dia tunjukkan bahwa dia care kepada saudara, berbeda. Setiap orang berbeda-beda. Itulah maha kuasanya dia. Makanya dia maha, saudara. Esensinya dia adalah kasih. Tuhan gak akan pernah kekurangan kasih. Justru kuasa ini adalah luapan dari kasihnya. Esensinya dia yang utama dari pribadinya ini adalah cinta. Kuasa apa yang ditunjukkan di sini? Gak ada, saudara. Paling cuma kirim Filipus aja. Kenapa dia kirim Filipus? Karena dia pengen ngomong ke Sida-Sida kalau dia sayang sama dia. Sama Sida-Sida itu. Betul, saudara? Kasih kuasa itu untuk menyatakan kasihnya kepada orang itu. Makanya setiap dari kita punya cerita masing-masing. Dan cerita itu indah, saudara. Cerita ini yang akan menjadi fondasi kepercayaan saudara kepada dia. Pengalaman pribadimu dengan Tuhan. Kisah cintamu dengan Tuhan ini yang akan menjadi fondasi. Makanya iman itu bukan diusahakan, saudara. Iman itu tidak diusahakan. Iman itu adalah produk dari hubungan saudara dengan Tuhan. Padahal saudara kenal dia, saudara tahu betapa dia cinta saudara. Tidak perlu effort untuk beriman. Tidak perlu, saudara. Saudara dengar tentang betapa dia mencintai saudara, tentang betapa dia mengasihi saudara, tentang betapa dia begitu baiknya. Saudara, iman itu keluar sendiri kok, saudara. Iman itu akan tumbuh sendiri. Bukan sesuatu yang sulit. Jangan buat iman sesuatu yang ruwet, saudara. Itu simple. Itu byproduct dari hubungan saudara dengan dia. Nah, makanya saudara akan semakin ngerti dari sinilah. Mengalami Tuhan itu, saudara akan punya kepercayaan yang gak bisa digoyangkan. Apapun yang terjadi, kita gak akan bilang Tuhan itu jahat. Kalau sudah sampai ke level itu, saudara ya. Kadang-kadang ada belum orang yang sampai belum ada bisa ngomong apapun yang terjadi Tuhan baik. Belum ada. Mungkin belum sampai ke sana. Tapi ada yang sudah percaya levelnya. Mungkin Pastor Rili selalu percaya bahwa dia gak akan kekurangan. Saya belum, saudara. Gitu, saudara. Ada, karena setiap orang pengalamannya berbeda-beda, saudara. Pengalamannya berbeda-beda dan itu memang perjalanan kita dengan Tuhan. Jangan khawatir, saudara. Tuhan akan buktikan kok. Bahwa dia akan selalu provide untuk kita. Misalnya saya khawatir saya bakal kekurangan, saudara ya. Tuhan akan buktikan terus kepada saya. Sampai saya percaya. Ya Tuhan, memang Engkau benar. Karena memang, saudara. Saudara jangan heran dong, kok Tuhan terlalu baik ya kayaknya Bapak cerita. Enggak, saudara. Karena memang Rasul Paulus katakan, bukankah kebaikannya yang akan memimpin kita kepada pertobatan? His goodness lead us to repentance. Bukan kejahatannya, bukan kekerasannya dia, bukan kedisiplinannya Tuhan yang akan memimpin kita kepada pertobatan. Bukan, justru kebaikannya itu yang akan memimpin kita kepada pertobatan. Tuhan tidak akan pernah capek menunjukkan kepada saudara bahwa dia cinta kepada saudara. Bahwa dia baik. Itulah karena dibaiki terus sama Tuhan, ini loh, hati ini akan berubah. Hati ini pelan-pelan akan berubah, terkikis berubah. Butuh proses, yes. Butuh waktu, ya. Tapi perubahan yang disebabkan oleh kebaikan Tuhan ini permanen, saudara. Bukan perubahan yang hari ini oke, ikut retreat, kita bilang semua oke, ya bertobat semua. Setelah pulang retreat, kumat semua, saudara. Kembali lagi ke kehidupan dosanya. Bukan yang seperti itu. Perubahan yang Tuhan mau. Tapi Tuhan akan buat di dalam kita perubahan yang permanen dan kekal. Amin, saudara. Ya, saya harap saudara diberkati. Saya harap saudara semakin tahu, semakin yakin bahwa Tuhan mengasihi saudara. Lebih daripada yang saudara bisa pikirkan atau bayangkan. Amin, saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sungguh baik. Kau sangat baik buat kami. Terima kasih Engkau sudah nyatakan kepada kami betapa cintanya Engkau. Betapa besarnya kasih-Mu untuk kami semua, Tuhan.
Terus lanjutkan Tuhan, lanjutkan revelation tentang kasih-Mu kepada jemaat NCC. Karena itu adalah fondasi kami Tuhan. Karena itu adalah dasar kami untuk menjalani hidup ini. Bahwa kami dicintai oleh Tuhan. Bahwa kami tidak akan pernah sendiri menjalani kehidupan ini. Bahwa Engkau akan selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah terus kepada jemaat NCC Tuhan. Berikan mereka pewahyuan-pewahyuan yang baru tentang betapa baiknya Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Engkau berkati keluarga mereka. Engkau berkati pekerjaan mereka. Engkau sediakan shalom, peace, damai sejahtera untuk mereka dalam segala aspek kehidupan mereka. Kepenuhan dalam segala hal dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.